Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin 'azim wal qail fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah al-qail aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada pada bahagian akhir dari bulan Syawal, bulan yang dimuliakan oleh umat Islam di Aceh khususnya dengan prosesi yang sangat khusus, yaitu dengan melaksanakan puasa sunat di bulan Syawal. Walaupun kedudukan puasa itu di dalam Islam hanya sebagai puasa yang biasa saja, saking biasanya tidak ada fadilah yang lebih dari sekedar 1 berbanding 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah berikan balasan 10 kali lipat. Puasa Syawal ini tidak ada hadis lain yang memberikan motivasi selain ketika Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal fakana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia iringi 6 hari di bulan Syawal, dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka jadilah seperti orang yang berpuasa setahun. Setahun 360 hari, Ramadan 30 dikali 10 300 hari, Syawal 6 kali 10 60 hari, 360 hari puasa dengan menambah bulan Syawal, hanya 1 banding 10. Tapi kita getol luar biasa. Ketika sudah kehilangan orientasi dan juga perbandingan fadilah-fadilah, kita hanya fokus pada satu persoalan dan mengabaikan banyak perkara yang lain. Padahal Islam ini tidak turun parsial. Dakwah ini bukan sebahagian-sebahagian. Perintah dalam Al-Quran sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara totalitas. Kan cilet-cilet kitanya tecok yang mangat-mangat draw teman-teman. Kemudian kesalahan yang kedua terjadi bukan karena orang awam, tetapi karena orang alim yang tidak mengajarkan, atau bahkan pengajaran dari orang alim itu yang mengabaikan skala prioritas. Kenapa warga masyarakat muslim di Aceh ini sangat bersemangat puasa Syawal yang 6 hari? Karena guru-guru ngaji kita yang alim-alim tersebut mengajarkan demikian. Bulan puasa merumpok tadi manyang abu kamu pajan menjak meruraya badan. Oh be awal tanaja untuk leleh puasa 6.
Ketika guru-guru kita menyampaikan demikian, tertanamlah di dalam jiwa kita tanpa sadar bahwa puasa Syawal itu lebih penting daripada memuliakan tamu. Padahal sehebat-hebat puasa Syawal, kedudukannya tidak lebih dari puasa sunat yang standar 1:10. Tapi seburuk-buruk memuliakan tamu, dia adalah perintah wajib. Maka dalam hadis Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hana pemulia jame gak anggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hana puasa 6 tidak ada ancaman sama sekali, kecuali ibe beli urang kampung, urang bohong. Pendidikan yang keliru dari guru-guru kita tentang alternatif dan aulawiyat, skala prioritas. Padahal skala prioritas itu adalah substansi dari agama untuk memahami syariat. Ketika kita telusuri sejarah perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat, diizinkan an-nutqu bi kalimatil kufri, bertutur dengan kalimat-kalimat yang menjurus kepada kufur. Kenapa? Karena memelihara nyawa agar tidak dibunuh mati. Orang Islam sahabat Nabi ditawan oleh musuh Musailamah Al-Kazzab, diancam, dipaksa untuk berucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musailamata Rasulullah. Tapi dorongan iman yang kuat tetap dia berucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah 2-3 kali diulang tetap kalimat yang sama keluar, dia dieksekusi mati. Sampai informasi ini kepada Rasulullah, beliau katakan, padahal tidak mengapa dia ikuti kalimat tersebut selama hatinya tidak goyang sama sekali dari kalimat tauhid. Aulawiyat. Tapi hari ini sangat jarang kita dapati guru-guru kita mengajarkan aulawiyat. Setiap kali kita ikuti pengajian dari ustadz-ustadz kita, dakwahnya sangat fenomenal. Berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat di awal waktu? Berapalah penghasilanmu sampai engkau tabaikan salat di awal waktu? Akhirnya jadilah kita yang hidup sekarang ini orang-orang yang jauh lebih taat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih taat katanya apa Nabi? Ini fikir lewat dah. Kenapa? Karena Nabi tidak disiplin salat di awal waktu. Nabi menyesuaikan salat dengan kesibukan. Maka dibangun Masjid Nabawi itu di tengah-tengah pasar Madinah. Diinstruksikan kepada Bilal bin Rabah, kalau mau azan perhatikan keadaan pasar lebih dahulu. Bila sedang sibuk transaksi, tunda dulu. Nanti bila sudah lengang, kumandangkan azan, agar sahabat-sahabat terpanggil untuk datang sholat. Tidak berbenturan dan dilematis. Nyohan tajak masjid kaibang, tajak masjid pelanggan tengah ramai mublau. Sekarang Masjid Raya itu dibangun di pusat pasar Aceh. Harusnya muazzinnya itu naik ke menara, lihat dulu transaksi pasar sedang ramai, atau pelajari pasarnya. Biasa jam-jam 2 agak sudah sedikit lengang, kumandangkan azan. Tapi tidak berjalan dengan baik. Kita menganggap sangat besar dosa orang-orang yang sholat zuhur jam 2. Maka coba perhatikan di Aceh hari ini. Adakah masjid-masjid di Aceh yang menyelenggarakan sholat Jumat jam 2 ke atas? Apa masalahnya? Tidak semua orang laki-laki yang wajib Jumat berkesempatan hadir Jumat pada jam 1. Security, satpam, tentera yang jaga posnya, mereka harus jaga di poskonya dan tidak boleh beranjak. Andai kata ada masjid-masjid yang punya alternatif, mengambil kesempatan sholat Jumat di tempatnya jam 2 atau jam 3, maka sungguh saudara-saudara kita yang oleh ikatan dinasnya tidak bisa hadir Jumat jam 1 masih punya kesempatan untuk salat Jumat pada jam 2 atau jam 3. Tapi digugat lagi, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat di awal waktu? Penting haji ketenteranya, ya temayang Jumat oleh bukan. Itu pun oleh komandan. Kita sudah jauh lebih taat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan praktek kita ini menyebabkan kita kehilangan syariat. Syariat ini lebih mengedepankan akhlak dan pelayanan. Maka silahkan pelajari dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama yang jauh lebih alim dan lebih taat daripada kita. Apa kata mereka? Tunda salat untuk memuliakan tamu.
tunda salat untuk membantu hamba-hamba Allah, tunda salat bahkan untuk menyelamatkan binatang-binatang yang dimuliakan. Bukan hanya tunda salat, batalkan salat untuk menyelamatkan nyawa binatang-binatang tertentu. Tapi kita enggak mau tahu. Pokoknya saya kai bang jauh masjid, teruk jamai tayupreh. Maka syariat kita syariat yang kehilangan akhlak, hanya berbicara tentang aturan-aturan saja. Hari ini ketika berlaku kanun LKS, kanun itu hanya mengatur tentang transaksi, tapi tidak mengatur etika ketika bertransaksi. Maka hari ini banyak gugatan datang ke bank-bank syariah tersebut, ternyata pelayanannya sangat lelet. Tadi menak dia kan. Oi, kamu nyok transaksi jika sesuai dengan syariah, pelayanannya tidak syariah. Syariah itu bukan hanya tentang transaksi. Syariah itu mulai bagaimana kita menyambut pelanggan yang datang, nasabah yang datang, bagaimana melayani. Kita datang ke bank-bank syariah tedu antri tenan, loket putboh saboh matau. Maka setiap hari kita baca publikasi di media, bank syariah lagi nyok. Yang rusak syariah bukan banknya. Kita terlalu sibuk dengan protokoler, lupa kepada substansi. Maka di dalam Islam, Rasulullah ketika berdakwah, beliau tidak katakan aku diutus oleh Allah untuk menyuruh kalian solat. Rasulullah tidak katakan aku diutus oleh Allah untuk menyuruh kalian puasa. Satu-satunya kalimat yang Nabi katakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kan sembahyang, kepa sembahyang bro akai. Oh menyemenan teku ilam bahaga akai mentah hendak sembahyang le. Nyangkanya akai paling bro. Hana akai lebih bro daripada orang yang hendak sembahyang. Tapi baik sembahyang jika bro akai. Salat tetap dikerjakan, akhlak tetap dikedepankan. Bahkan ketika sedang salat Nabi praktekkan akhlak. Beliau jadi imam, ketika sedang salat terdengar tangisan anak kecil di belakang, beliau percepat gerakan salat sampai setelah salam ada sahabat yang menggugat, ya Rasulullah, enggak pernah salat kami secepat ini dengan Anda. Apa jawaban Nabi? Rahmatan bi ummil walad, karena kasihan kepada ibu dari anak kecil yang menangis tadi. Oh dah pegahnya Nabi hana khusyuk tagai tengah sembahyang terdengar nak mit mau. Inilah khusyuk yang salah dipahami. Khusyuk sampai lupa situasi. Menyetutung masjid akan mati baru jaga agak. Ukuran ibadat kita adalah Rasulullah, bukan yang lain. Maka ketaatan melebihi ketaatan Nabi itu bukan taat. Itu ghulu. Ada batas yang harus kita jaga, akhlak. Tapi sayangnya ketika syariat Islam dengan segala aturan yang dibuat sama sekali tidak memperhatikan nilai-nilai akhlak. Hari ini yang lebih mengecewakan bagi kita umat Islam di Aceh adalah ketika pelanggaran akhlak itu di depan mata kita secara terbuka. Hana payah taglib, hana payah pakai terpong, terang di ke mata. Urang buta tu kan lemah kalan. Tapi kita tidak mendengar lembaga keulamaan secara resmi berbicara. Indang agam tu lu puntung termasuk igampung kena yang pungai jurung. Indang lu puntung, agam lu puntung Islam. Neci dengar na MPU Bandar Aceh, MPU Aceh berapa? Lemperiksa semua berkas berita di koran. Saya kumpulkan semuanya. Tidak ada satupun narasi berita di media yang Majlis Ulama Aceh ini menggugat urung lu puntung dan menegur pemerintah. Saya bertemu dengan wakil ketua MPU. Itu yang kon tupoksi kamu ada ko, yang tupoksi di syariat Islam dengan tupoksi wilayatul hisbah. Berbicara syariat ke tupoksi. Jadi waktu pakat vaksinasi berosanya tupoksi MPU. Ketika keluar berita di media harian Serambi Indonesia, MPU Aceh minta pemerintah serius untuk stabilkan harga minyak goreng. Nyo tupoksi MPU. Ketika berusaha artis talent ipat dari pusat ijak kena itu tak diuragam 2 puntung. Ipat igayo weng dangen. Menggunakan fasilitas dana daerah APBA yang melepaskan sekda. Dan sekda itu orang bertakwa, babaknan mentipek. Kita menanti
lembaga resmi keulamaan berbicara sampai orangnya hana dah bang tikat. Maka kita tidak pernah berfikir bahwa syariat itu adalah akhlak. Bukan syariat. Orang tidak salat dalam Islam gak ada masalah, itu urusan dia dengan Allah. Hanya jangan sampai orang tahu bahwa dia tidak salat. Hana lemah masjid kan gahalam tentai hana temayang kan dari rumah jemaah. Orang tidak puasa, tidak ada yang tahu sampai dia memberitahukan GJMI pajuh makanan caurau. Tapi orang yang melanggar akhlak langsung diketahui, karena tidak disebut pelanggaran akhlak kecuali di ruang publik. Lam kama tilhen tadu, tidak melanggar akhlak. Makanya akhlak dan ibadah dua perkara yang berbeda persepsi. Orang-orang yang merahasiakan ibadah itu adalah bahagian dari akhlak, dan orang-orang yang memamerkan akhlak itu adalah bahagian dari ibadah. Draw katanya di rumah mungkin hantam hormat ke orang lain, tapi ketika dalam kerumunan kita bangkit memuliakan orang lain untuk pamer mentang, itu ibadah. Draw katanya hantam tak sembahyang sunat, begitu teruk dalam ruang ramai tak sembahyang sunat tu bukan ibadah, itu riya secara umum, walaupun ada hal-hal tertentu dikecualikan. Tapi ketika sembahyang Jumat gejak petang maksiat. Ketika orang beribadah di ruang sembunyi, itulah akhlak. Tapi ketika akhlak dipublikasi, itu juga akan menjadi ibadah. Maka hari ini pemerintah Aceh mulai dari eksekutif sampai legislatif tidak ada yang berbicara tentang akhlak ini. Maka setiap saat kita dapatkan berita di media, saya terbaca Quran tipuro na pelanggaran akhlak. Yang fenomenal yang terakhir kemarin, nyan yang mekat-mekat makanan, minuman bak bineh jalan. Baru berituh, dan saya sudah sampaikan materi tersebut di Masjid Al-Falah Sigli 1 tahun sebelum Covid. Kita berbicara bahwa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif bagaimana kita berikan ruang bila melanggar syariat dan adat. Orang Aceh yang beradat tidak pernah bersedia makan minum di pinggir jalan ditonton orang lain. Orang Aceh yang beradat ketika makan dan minum tetap menawarkan kepada orang yang di depannya. Di warung kopi kita duduk pesan minuman, terlihat ada orang di depan dengan gelas kopi yang masih terisi, tetap kita tawarkan. Ni JMI bah. Ni citanya bau orang yang duduk pajuh makanan babineh jalannya. Ni petaba baru lewat. Nyan berfikir syariat leh, ke adat mentang kah hana betul. Tapi bagi pemerintah ekonomi kreatif, maka di negeri ini asal ada ekonomi kreatif, dempu je mekat, akhlak-akhlak berubah. Yang penting peng kita mong gadoh adat hana upu, gadoh syariat hana upu. Itu baru di Sigli. Gahlam takalan daerah katanya. Mulai dari jalan Pungai Jurongnya sampai Pungai Ujung sampai Ulehlu, nyan bendum mekat. Ekonomi kreatif. Disediakan kursi dan bangku untuk muda-mudi duduk dalam ruang sepi dan remang-remang dan terproteksi. Gepasang lampu ipulehun. Terjadi simbiosis antara pencari ekonomi dengan penikmat sensasi. Di orang mekat kepikir punya hana teput hana urung mublau. Di orang mublau punya hana teput hana kerja. Maka demi tim mublau orangnya terlindungi maksiat dia. Ketika simbiosis sudah terjadi mutualisme antara mereka berdua, kita-kita yang peduli syariat dan merasa dirugikan menggerebek mereka. Apakah kepa kamu lain hitam? Apakah hana kedai hilang? Maka na'udzubillah, hari ini kita benar-benar menjadi yatim piatu di negeri syariat. Tak harap keyah yang bernama pemerintah tidak peduli, kita berharap kemak yang bernama ulama pun tidak mau tahu lagi. Maka na'udzubillah, itulah yang dikhawatirkan oleh Imam Ahmad Syauqi, Sultanul Syu'ara. Apa kata beliau? Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bertahannya sebuah bangsa dalam peradaban karena akhlak yang terpelihara. Bila bangsa itu telah musnah, yakinlah akhlak mereka yang pertama berlalu. Aceh nyomuten dan medang sampai bauronyo karena akhlak mentang terpelihara. Tapi bila suatu saat Aceh hilang dalam peta sejarah, yakinlah karena akhlaknya lebih dahulu hilang. Maka hari ini Aceh pelan-pelan sudah mulai kehilangan identitas. Mungkin bagi kita yang tidak berinteraksi dengan orang luar tidak terasa.
Tapi bagi yang berinteraksi dengan orang luar, teka jame dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari Jawa, Sulawesi, dari Papua, mereka tahu Aceh daerah yang bersyariat. Mereka datang kemari dengan sebuah pertanyaan, Pak, tolong tunjukkan kami bagaimana syariat Islam di Aceh dan di mana syariat Islam di Aceh. Enggak ada tempat. Jalanan kita diisi oleh Romeo dan Juliet. Imuwawa ada jalan inang agam kan lako kan bina kan mahram. Tidak ada seorang ulama pun yang protes. Tidak ada pemerintah yang protes. Kampus Kopelma Darussalam, mahasiswa-mahasiswi berboncengan, imuwawa, mutulung-tulung makanan kirangjak. Tidak ada seorang rektor pun yang keberatan. Aceh sudah rusak dari jantung hatinya. Maka na'udzubillah, ini syariat kita. Oleh karena itu hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak dibebankan lebih berat oleh Allah selain dari perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Ikitanya hai tapi Indonesia luah datat baik pikir presiden. Itanya hai tanggung jawab Aceh luah datat bagi mat di gubernur. Hai terfikir Banda Aceh sangat banyak masyarakat bah terfikir oleh wali kota. Hai terfikir katanya gampung Pungai Jurongnya bah terfikir oleh pageci. Hai terfikir tentang keluarga baik kawin. Tapi ketika mengambil kesimpulan melamar seorang perempuan untuk menjadi istri, kita sudah bersiap untuk menanggung dosa-dosanya yang terjadi atas izin kita. Maka dalam Al-Quran ketika Adam menikahi Hawa, tidak pernah Allah menggugat tentang dosa yang dilakukan oleh Hawa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan beberapa kalimat kepada Adam untuk bertaubat. Allah terima taubat Adam, padahal makan khuldi dua-dua dengan Siti Hawa. Taubat Hawa. Maka para ulama katakan, istri yang berbuat maksiat sepengetahuan suami, dosa ditanggung oleh suami. Maka pergi laju ke rumah terbit uluat ke gerbang uk. Pergi laju anak darah ajak-ajak terpanjang rat pamer aurat. Hana apa? Insya-Allah hidupnya hana masalah. Tapi nanti di akhirat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ya warga yang Allah berikan amanah dan kehormatan tinggal di pusat kota Banda Aceh, Pungai Jurong dan Meke Ulang Padang. Pungai Jurong arah urang jak ulelu. Pungai Jurong urang yang lingkar tambang kota Banda Aceh. Seharusnya kita menjadi orang yang terdepan untuk menjaga syariat, dimulai dari diri dan keluarga. Kita tularkan kepada tetangga. Maka kalau komunitas sudah terbentuk, orang-orang yang berbuat maksiat akan malu lewat wilayah ini apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dan itu adalah dakwah yang terbesar yang mampu kita lakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan untuk kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, an-nabiyyul mufaddalul musharraful muayyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a ar-raki'u wa sajad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim,
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.